Soal-soal pada video ini didapat dari internet, buku yang saya beli, selain itu juga hasil diskusi dari pengalaman teman dan pengalaman pribadi saya di tes P3K tahun 2024 gelombang pertama. Kemudian saya rangkum dan saya buat video di channel YouTube saya ini. Semoga bermanfaat. Persiapan matang adalah kunci dari lolos tes. Salah satunya dengan cara berlatih mengerjakan soal-soal, karena latihan mengerjakan soal secara rutin membuat lebih familiar dan mengenal berbagai jenis soal. Selain itu juga meningkatkan kecepatan dalam mengerjakan soal karena telah terbiasa. Dan pastinya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Halo teman-teman pejuang ASN, selamat datang di channel Tutorbox. Kali ini kita akan membahas soal kisi-kisi materi teknis dengan jabatan pengadministrasian perkantoran. Berdasarkan Kementerian PAN-RB tahun 2024, serta yang akan mengikuti tes seleksi P3K dengan jabatan pengadministrasian perkantoran harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang beberapa poin di bawah ini. Ada 6 poin, silahkan untuk dibaca dan dimengerti untuk menjadi bahan dan acuan untuk mencari soal pembelajaran. Langsung saja, yuk kita simak kisi-kisi soal sampai selesai ya. Catat jawaban kamu untuk mengetahui seberapa kemampuanmu menyelesaikan soal latihan ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen untuk pembahasan soal lainnya. Soal nomor 1, sebagai ASN pengadministrasi perkantoran, di bawah ini yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Keadilan dan kesetaraan, E. Profesionalitas jabatan. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Keadilan dan kesetaraan. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 2, sebagai ASN pengadministrasi perkantoran, yang bukan merupakan fungsi dari pegawai ASN adalah A. Pelayan publik, B. Perekat dan pemersatu bangsa, C. Pembina kerukunan masyarakat, D. Pelaksanaan kebijakan politik, E. Salah semua. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Pelaksana kebijakan politik. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 3, sebagai ASN pengadministrasi perkantoran, berikut merupakan jabatan fungsional keahlian adalah A. Madya, B. Utama, C. Pertama, D. Muda, E. Penyelia. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Pertama. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 4, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kecuali A. Kementerian PAN-RB, B. BKN, C. KASN, D. LAN, dan E. Kepala Daerah. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik.
Jawaban yang benar adalah E. Kepala daerah. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 5, sebagai ASN pengadministrasi perkantoran yang bukan menjadi dasar pengembangan karir ASN, A. Kualifikasi, B. Masa kerja, C. Kompetensi, D. Penilaian kinerja, E. Kebutuhan instansi pemerintah. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Masa kerja. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 6, tahun ini Reza Rahardian resmi menjadi sebagian dari ASN pengadministrasi perkantoran di pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana sebelumnya ia merupakan pegawai di pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Penetapan mutasi Reza Rahardian ditetapkan oleh A. Kepala BKN, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota, D. Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Pan-RB. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah Menteri Pan-RB. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 7, sebagai ASN pengadministrasi perkantoran dalam melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh A. BKN, B. LAN, C. KASN, D. BKD, E. Kementerian Pan-RB. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. LAN. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 8, sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali, B. Mengganti perangkat keras, C. Melakukan backup data, D. Memverifikasi sumber data, E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Memverifikasi sumber data. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 9, seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server, B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server, C. Menghubungi penyedia layanan internet, D. Memperbaharui perangkat lunak server, E. Memeriksa kabel jaringan. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 10, salah satu peralatan kearsipan yang sangat penting dalam tugas adalah lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Ordner,
C. Hanging folder. D. Rotary filling system. E. Outflip. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah filling kabinet. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Soal-soal tersebut gambaran soal-soal tes P3K tahun 2024 gelombang pertama. Semoga kalian sukses dan lolos di seleksi P3K selanjutnya ya. Terus belajar di video-video berikutnya karena masih banyak contoh soal yang sudah saya buat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Aku pasti jawab. Bye bye, selamat belajar.